Subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahasa muko-muko. Oke, saya akan membahas tentang apa saja sih bahasa muko-muko gitu kan. Seperti apa sih bahasa muko-muko itu? Oke. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu nih teman-teman, muko-muko itu di mana. Ada yang belum tahu bukan? Oke. Muko-muko itu termasuk dalam wilayah Indonesia ya. Oke, dalam wilayah Indonesia udah pasti ya. Itu masih dalam kawasan Provinsi Bengkulu. Oke, bahasa muko-muko itu adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat muko-muko di Kabupaten Muko-muko. Pada tahun 1990 diperkirakan jumlah penutur bahasa ini sebanyak 50.000 orang. Bahasa muko-muko masih erat hubungannya dengan bahasa Minangkabau, sehingga para peneliti masih menggolongkannya sebagai salah satu dialek dalam bahasa Minangkabau. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan dialek Pancung Soal atau dituturkan di selatan Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumatera Barat, yang memiliki wilayah sebar tuturnya di sebelah utara Kabupaten Muko-muko. Pada tahun 2018, kode bahasa muko-muko telah digabungkan dengan bahasa Minangkabau. Bahasa penutur bahasa muko-muko yang mampu berbicara 2 atau lebih bahasa. Banyak penutur bahasa muko-muko yang mampu berbicara 2 atau lebih bahasa, seperti bahasa Minangkabau, bahasa Pekal, dan bahasa Melayu Bengkulu. Dialek. Bahasa muko-muko memiliki 2 dialek, yaitu dialek muko-muko utara dan dialek muko-muko selatan. Dialek muko-muko utara dituturkan oleh penutur di kota Muko-muko dan sekitarnya yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Sedangkan di dialek muko-muko selatan dituturkan di selatan Kabupaten Muko-muko yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh kedua penutur dialek, dialek muko-muko utara dianggap sebagai dialek asli karena asal-usul nenek moyang mereka terlebih dahulu mendiami daerah utara. Perbedaan kedua dialek terlihat pada fonetis dan variasi kosakata. Perbedaan kedua dialek terlihat pada fonetis dan variasi kosakata. Variasi fonetis antara kedua dialek memiliki perubahan bunyi yang cenderung teratur.
Sebagian besar penduduk Mukomuko ini merupakan transmigran yang berasal dari Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sebab Bengkulu termasuk Mukomuko sejak zaman kolonial Belanda dijadikan tanah harapan bagi penduduk luar Bengkulu. Secara administrasi, Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur Kabupaten Kerinci, sebelah selatan Kabupaten Bengkulu Utara, dan di sebelah barat Samudra Hindia. Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Mukomuko memiliki 15 kecamatan, 3 kelurahan dan 148 desa. Kecamatan apa saja yang ada di Mukomuko? Kecamatan 5 Koto, 14 Koto, Air Dikit, Air Majunto, Air Rami, Ipuh, Kota Mukomuko, Lubuk Pinang, Malindeman, Penarik, Pondok Suguh, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Tramang Jaya, dan Tras Terunjam. Oke, itulah teman-teman kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kecamatannya banyak ya teman-teman, tentu bahasanya juga sangat beragam.
Moto Kabupaten Mukomuko yaitu Kampung Sakti Ratau Batua. Kabupaten Mukomuko berdiri dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Pembentukan Mukomuko sebagai kabupaten terpisah dari induknya, yakni Bengkulu Utara, dilandasi berbagai pertimbangan strategis yang bermuara pada pengembangan wilayah dan optimalisasi pembangunan daerah. Kabupaten ini dibentuk atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta motivasi untuk membangun daerah. Adapun Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar hukum berdirinya Kabupaten Mukomuko. Oke, teman-teman. Bahasa Mukomuko, gimana sih bahasa Mukomuko gitu kan? Dan mungkin ada ya dari teman-teman yang berasal dari luar daerah Mukomuko ataupun yang dari satu kabupaten ya, yang belum tahu gimana sih bahasa asli Mukomuko. Oh ya, teman-teman, di Mukomuko itu kan banyak desa ya, dan setiap desa itu pun beragam bahasanya. Indonesia kaya akan bahasa yang teman-teman, salah satunya ini bahasa di Mukomuko. Di Mukomuko ini banyak sekali desanya, dan setiap desa itu pun punya bahasa tersendiri, dan banyak dari masyarakat di daerah Mukomuko itu tidak paham atau tidak tahu bahasa tetangganya, tidak mengerti sama sekali. Katanya sulit gitu kan, seperti bahasa Tok atau bahasa asli di daerah Sungai Ipung. Masyarakat di daerah Mukomuko itu tidak paham atau tidak tahu bahasa tetangganya, tidak mengerti sama sekali. Katanya sulit gitu kan, seperti bahasa Tok atau bahasa asli di daerah Sungai Ipung contohnya gitu ya, Air Biku, Pondok Suguh, atau di daerah lainnya. Itu banyak sekali bahasa asli mereka yang
Kalau bahasa muku-mukunya itu mago. Kalau laki-laki itu jatan. Kalau perempuan itu tinu. Kalau kantong plastik itu asoy, teman-teman. Asoy. Kalau kue itu jodah. Kalau pintu itu pitung. Pitung bukan di film legenda ya teman-teman, tapi pitung itu adalah pintu kalau bahasa muku-muku. Pasir itu bahasa muku-mukunya kasih. Kalau anting-anting bahasa muku-mukunya tak tiang. Kalau jepit rambut bahasa muku-mukunya itu salapik. Kalau paku itu bahasa muku-mukunya basing. Basing, teman-teman. Basing. Bukan basi ya, teman-teman. Bukan basi, tapi basing. Oke. Paku itu basing, teman-teman. Kalau air itu ayi, teman-teman. Ayi. Nah, ini bahasa muku-muku ya teman. Dan air ini pun teman-teman di tiap desa di muku-muku itu ada perbedaan bahasa loh teman-teman. Ada yang ngomong air itu ya gitu. Ada yang ngomong tuh air. Kalau ada yang ngomong ayi, banyak ya teman-teman, ragamnya itu cuman di satu kabupaten loh teman-teman. Tapi banyak ya, tapi ini saya cuman bahasnya di satu daerah ya teman-teman. Saya ambil yang spesifiknya aja, yaitu di muku-muku. Selanjutnya yaitu mainan. Kalau bahasa muku-mukunya, kalau mainan itu pusi, teman-teman. Pusi ya. Kalau cangkul itu paku, teman-teman. Kerbau bahasa muku-mukunya kabau. Oke teman-teman, kalau di muku-muku bahasa Indonesianya topi, kalau di muku-muku itu piyah. Bahasa Indonesianya keranjang, bahasa muku-mukunya itu sake, teman-teman. Dan Indonesianya piring, di muku-mukunya pinggian. Bahasa Indonesianya nangka, bahasa muku-mukunya camada. Camada, teman-teman. Mungkin teman-teman sering makan ya camada ya. Camada masak, camada utuan, dan lainnya. Kalau sirsa itu dian naging, teman-teman. Bahasa muku-mukunya dian naging. Kalau hari Senin nayan. Kalau misalnya nanti kalau teman-teman ketemu nih sama keluarga atau orang tua yang berasal dari muku-muku, teman-teman bertanya, hari ini hari apa ya? Nanti ada yang jawab, hari Nayan, kayak gitu kan. Nayan, jauh ya teman-teman ya, dari Senin ke Nayan, jauh sekali ya. Nayan kalau bahasa muku-muku itu Senin, teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu Senin, dalam bahasa daerah muku-mukunya itu Nayan. Kalau hari Rabu itu bahasa muku-mukunya Ba'a, teman-teman. Bukan bahasa Padang ya, Ba'a ada. Ba'au nih. Kan ya teman-teman ya. Tapi kalau bahasa muku-muku hari Rabu itu adalah Ba'a. Sedangkan hari Minggu itu adalah Kat, teman-teman. Sama kayak bahasa Arab itu ya, Ahad ya. Ahad. Kalau Minggu itu Ahad ya. Kalau bahasa muku-muku kalau hari Minggu itu adalah Kat, teman-teman. Hari, kalau di
muko-muko kalau menyebut hari itu aging teman-teman. Aging puk ini ngah. Aging puk ini ngah aging ba'a. Aging puk ini ngah aging ba'a. Itu ya teman-teman, aging. Kalau menyebut hari itu adalah aging. Kalau pensil itu patlot teman-teman, bukan pilot ya. Mereknya emang ada sih, merek pena ya. Iya, merek pena itu pilot. Ya zaman dulu sih ada gitu. Kalau pensil tuh bahasa muku-muku itu disebutnya patelot teman-teman. Patelot ya. Kalau tertawa itu tajiji teman-teman. Kalau misalnya ada hal yang lucu sekali ya, terus kita tertawanya itu udah kelewatan gitu teman-teman, udah ketawa banget lah seperti itu namanya dalam bahasa muku-muku itu tajiji teman-teman. Kalau roboh misalnya teman, kayak sesuatu benda gitu ya, atau kayak rumah gitu ya, itu hancur, itu dinamanya roboh teman-teman. Roboh tuh belum hancur berkeping-keping, tapi masih setengahnya gitu, itu roboh. Rusak itu uswa teman-teman, bahasa muku-mukunya uswa. Diam bahasa muku-mukunya ano teman-teman, ano. Diam bahasa muku-mukunya ano teman-teman. Tapi ada juga peribahasa lain kalau misalnya kita berada di kursi atau lagi duduk santai ya teman-teman, terus kita dipanggil nih sama teman-teman kita, hei si A misalnya kan, sinilah sebentar gitu kan. Hei si A, kalau bahasa muku-mukunya kan painglah sikio sobata, tapi dia tetap di posisi itulah, dia nggak bergerak sama sekali, dia nggak angkat kaki mau pergi gitu kan. Itu bisa juga dikatakan itu nani itu diam juga sih, no atau nani jo gitu kan, sama gitulah, hampir itu teman-teman. Nano, ano, nani. Oke, selanjutnya itu berkelahi teman-teman. Kalau berkelahi ini udah sering ya, mungkin udah sering teman-teman dengar sih. Kalau berkelahi itu belago teman-teman. Kalau bahasa Bengkulunya itu belago, kalau bahasa muku-mukunya itu balago teman-teman. Balago ya. Pasar. Nah, pasar ini mungkin banyak banget yang nggak tahu nih teman-teman. Ada nih yang pernah nanya, hari ini hari apa? Hari Ba'a. Ba'a nih hari balai kan. Kalau di sini kalau pasar itu balai teman-teman. Nah, banyak orang-orang itu mengira kalau balai itu adalah balai pertemuan apa gitu kan, atau tempat kegiatan apa gitu kan. Nah, tapi di sini di muku-muku ini balai itu adalah pasar teman-teman. Pasar itu adalah balai. Oke, yang selanjutnya itu petir. Petir kalau bahasa muku-muku itu disebutkan itu patuh teman-teman. Kalau petir itu patuh. Kalau cili atau kilat itu kili teman-teman. Kalau kilat itu kili teman-teman. Kalau hujan itu ujuan teman-teman. Itu. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya yaitu marah. Nah, kalau di dalam bahasa muko-muko, kalau marah itu teman-teman disebut mangi. Ada juga yang bilang itu maneh.
Ada juga yang bilang itu mangih teman-teman. Dalam bahasa muko-muko itu mangih ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman pernah dengar ya, ada anak kecil kan ngomong sama temannya, ban kok mangih ke embo gitu kan, jadi bana gitu kan. Nah, mangih, kau ini marah sama aku gitu kan, kamu ini marah sama aku gitu kan. Itu artinya teman-teman. Jadi marah dalam bahasa muko-muko itu adalah mangih teman-teman. Oke, selanjutnya buku. Buku itu dalam bahasa muko-mukonya adalah bukung. Kalau tinta itu dawat teman-teman. Kalau dalam bahasa muko-mukonya tinta itu dawat teman-teman. Tinta apa aja, tintamu, tinta pena, spidol, apa aja namanya dawat. Oke, selanjutnya tikar. Tikar itu dalam bahasa muko-mukonya itu lapi teman-teman. Lapi. Kalau sapi itu dalam bahasa muko-mukonya jawing teman-teman. Jawing ya. Kalau lipan itu dalam bahasa muko-mukonya tapasan. Tapasan ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu mukena. Mukena itu kain talakuang. Tapi ada juga dalam seorang itu menyebutkannya itu kain telekung atau apa, tapi di sini adalah kain talakuang ya kawan-kawan. Lihat. Nah, oke, lihat. Kalau dalam bahasa muko-muko, kalau lihat ini artinya cali atau tinyu. Nah, itu teman. Cali atau tinyu ya. Itu sama aja sih. Sama aja, lihat, cali atau tinyu. Oke, selanjutnya itu kucing. Nah, ini baru kucing yang beneran teman-teman. Bukan kunci ya. Ini kalau kunci tadi kucing, selanjutnya itu kucing. Kalau kucing hewan ini itu dipanggilnya atau disebutkan dalam bahasa muko-muko itu kucing kawan-kawan. Kucing teman-teman. Kucing. Kalau pergi itu paing. Pergi itu paing teman-teman kalau dalam bahasa muko-mukonya. Oke, selanjutnya itu manis. Kalau manis itu dalam bahasa muko-muko itu manih. Kalau pahit itu pahit. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu keras. Kalau di dalam bahasa muko-muko keras itu kazeh teman-teman. Kazeh. Nah, ada yang ngomong keleh, ada yang ngomong kazeh teman-teman. Oke, selanjutnya laut. Kalau laut ini dalam bahasa muko-muko itu lauk. Lauk teman-teman, yaitu perubahan kata T menjadi K. Lauk. Oke, selanjutnya ular. Ular yaitu ulua. Ulua. Ulua gadang. Nah, ular besar teman-teman. Oke, selanjutnya itu hancur. Nah, kata hancur di sini itu kayak itu teman-teman, pecahan kaca. Nah, itu hancur teman-teman. Dalam bahasa muko-mukonya itu cayi. Oke, selanjutnya api. Kalau api itu ada penambahan ng teman-teman, yaitu aping dalam bahasa muko-mukonya. Aping. Selanjutnya batu. Dalam bahasa muko-mukonya batung. Oke, selanjutnya itu pisau. Pisau dalam bahasa muko-mukonya sakin. Sakin teman-teman. Kadang
Pernah kan dengar kalau misalnya ada teman-teman orang muko-muko minta tolong ambilkan pisau, misalkan tolong ambil sakin, nah, tolong ambil sakin, tolong ambilin pisau. Selanjutnya kelapa itu kalapo mudu, nah, kalapo mudu, kelapa muda itu kalapo mudu. Oke, selanjutnya kecewa. Kalau kecewa ini teman-teman artinya lipih dalam bahasa muko teman-teman. Mungkin kalau kecewa sama lipih ini jauh bedanya ya teman-teman ya. Lipih. Oke, selanjutnya tali. Kalau tali ini ada penambahan ng nya teman-teman, yaitu taling. Kalau tali dalam bahasa muko-mukonya yaitu taling. Kalau kamu atau kau itu aban, kawan-kawan. Aban. Kamu itu aban. Atau ban, aban atau ban, tapi paling sering digunakan itu ban. Kalau misalnya nanti jalan-jalan, misalnya ya teman-teman pernah dengar kalau ada orang muko-muko jalan-jalan, terus dia ketemu sama orang muko-muko, sama ketemu orang muko-muko, dia manggil halo ban, halo orang aban gitu kan. Jadi berarti orang muko-muko. Ban ya teman-teman, aban anak bantal gitu kan. Kalau ban sih sama aja, ada yang manggil ban, ada yang manggil aban gitu, sama aja. Oke, selanjutnya pisang. Kalau pisang itu pisiang teman-teman, pisiang masak. Kalau masak sih tetap masak teman-teman, pisiang masak. Oke, selanjutnya yaitu pepaya. Kalau pepaya itu sapelo. Siapa lo? Sapelo teman-teman. Kalau pepaya. Kalau bahasa lainnya itu pepaya kates ya. Kates ya teman-teman. Kalau bahasa muko-mukonya itu sapelo. Oke teman-teman, selanjutnya udah pepaya atau sapelo itu adalah sebuah. Nah, dalam bahasa Indonesianya sebuah. Kalau dalam bahasa muko-mukonya itu suah teman-teman. Suah atau sebuah atau satu itu suah. Kalau sebiji itu cicik kawan. Misalnya kayak apa ya namanya, yang biji-bijian gitu kan, itu ada yang sebiji. Kalau dalam bahasa muko-muko itu cicik. Jambu biji misalnya kan, minta satu, ada yang ngomong kan, teman-teman dengar kan orang muko-muko minta cicik, kayak jambu makuk cicik gitu kan. Jadi itu maksudnya minta jambu biji sebuah, cicik sebuah. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu nasi. Kalau nasi sebiji cicik, selanjutnya nasi itu ada penambahan ng teman-teman, yaitu nasing. Penambahan ng. Kalau nasing sebelum menjadi nasi itu padi. Nah, kalau padi sama kayak nasi, ada penambahan ng nya teman-teman. Jadi nasing pading. Padi berarti pading. Nasi pading. Oke, selanjutnya yaitu mangkok teman-teman. Mangkok tempat makan mie, tempat makan sup, tempat makan apa aja lah. Kalau bahasa muko-muko itu cawan teman-teman, cawan. Oke, selanjutnya cangkir plastik. Kalau dalam bahasa muko-mukonya maku teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu sapu.
Kalau sapu itu ada penambahan ng juga, yaitu sapung. Selanjutnya besar. Besar ini sama kayak bahasa Minangkabau ya, itu gadang. Jam gadang, jam besar. Nah, kalau bahasa Muko-Muko besar itu gadang. Kalau bahasa Bengkulunya besar. Kalau bahasa Muko-Muko gadang. Oke, selanjutnya kecil. Kalau kecil berarti kaci ya. Kalau bahasa Muko-Mukonya kecil itu kaci, teman-teman. Kalau bulat bahasa Muko-Mukonya bului. Bului. Oke, selanjutnya bahasa Muko-Mukonya telur. Kalau telur bahasa Muko-Mukonya itu talu. Talu, teman-teman. Talu. Talu. Nah, itu bahasa Muko-Muko, bahasa Padang, Minangkabau, Minang. Nah, itu talu atau teman-teman. Oke, sama kayak bahasa Muko-Muko ya, nggak jauh beda sih. Tapi dialeknya kayak gini. Kalau telur itu talu. Selanjutnya rumah. Kalau rumah bahasa Muko-Mukonya itu umuh atau muh. Oke, selanjutnya yaitu muda. Kalau muda itu dalam bahasa Muko-Muko itu teman-teman muduo. Sama kayak kelapa muduo, kelapa muda. Oke, selanjutnya tua dalam bahasa Muko-Muko tinggal diganti o a nya, tuwo, kelapa tuwo. Tuwo, kelapa muduo itu ya teman-teman, itu tuwo. Selanjutnya bahasa Muko-Muko, bantal. Kalau bantal bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Muko-Mukonya itu bata, teman-teman. Bata. Bantal itu bata, bukan batu bata, teman-teman. Kalau batu bata beda lagi. Kalau ini adalah bantal tidur. Kalau bahasa Muko-Mukonya yaitu bata. Kalau ramai bahasa Muko-Mukonya itu aming, teman-teman. Kalau ramai bahasa Mukonya aming. Misalnya nih, lagi banyak orang di tepi jalan. Ngampung. Kan? Tuh, ini aming nian, gitu kan? Aming itu rame. Kalau sunyi itu langang. Kalau sunyi itu langang, teman-teman. Kalau bahasa Muko-Mukonya langang. Kalau kenapa bahasa Mukonya itu Muko-Mukonya pidi langang. Berarti kenapa sepi, pidi aming, kenapa ramai atau rame, gitu kan. Nah, kenapa itu pidi dalam bahasa Muko-Muko. Selanjutnya itu tidak ada. Kalau bahasa Muko-Mukonya itu dodia. Atau ada juga yang bilang sebagian desa itu beda dia. Ada yang bilang doda gitu kan. Ada yang bilang dodia gitu. Oke, selanjutnya ikan. Kalau ikan bahasa Muko-Mukonya itu ikian, tambah ada penambahan i sebelum sudah huruf k ya, ikian. Kalau udang sama
kayak kalau udang penambahan u jadi uduang dalam bahasa muku-muku. Uduang teman-teman dalam bahasa muku-mukunya. Ikian uduang. Oke, selanjutnya yaitu rambut. Kalau rambut teman-teman ambuk dalam bahasa muku-mukunya. Mungkin teman-teman pernah dengar kan? Yo panjang buk. Dua tuh. Yo panjang buk datang ambuk atau mbuk ya teman-teman. Itu biasa itu dipakai di daerah muku-muku itu. Kalau bahasa Indonesianya rambut itu mbuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu lemah. Nah, kalau dalam bahasa muku-muku kata lemah ini teman-teman, lemah ada yang bilang lama, ada yang bilang letoy teman-teman. Letoy. Kalau tempoyak tuh puyuak teman-teman. Dalam bahasa mukunya puyuak letoy, puyuak letai ya. Nah, berarti letoy sama letai, lemah tadi lamah atau letoy, sekarang tempoyak teman-teman. Tempoyak itu puyuak. Nah, kalau orang muku-muku nih, kalau dia masak tempoyak udang kan pakai tempoyak, masak tempoyak puyuak letai ya. Dan nanti ya kalau teman-teman pernah makan makanan dari daerah muku ya, mungkin pernah dengar kayak gitu, ada yang bilang masak apa gitu kan. Nah, mungkin pernah dari ibu-ibu di muku-muku ngomong, saya tadi masak gulai puyuak letai gitu kan. Oke, selanjutnya tempoyak ya, udah tadi puyuak. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya saya tadi belum saya sebutkan ya. Kalau saya itu ambo atau mbo teman-teman dalam bahasa muku-mukunya. Saya itu ambo atau mbo teman-teman. Ini kata-kata sehari-hari ya yang paling penting itu ya. Kata ambo, aban, atau apapun lah. Ini kata-kata utamanya nih ya, ambo atau mbo. Oke, selanjutnya yaitu kata besok. Dalam bahasa Indonesianya besok. Kalau di dalam bahasa muku-muku besok itu paging teman-teman. Paging itu bahasa Indonesianya besok. Oke, selanjutnya yaitu labu kuning yang itu ya teman-teman, untuk masak itu ya, ada yang untuk kolak semacam ya, ada yang untuk digulai, dimasak. Kalau labu kuning itu bahasa sini itu pangging teman-teman. Pangging ya teman-teman, bukan paging. Kalau paging tadi dalam bahasa Indonesianya besok, kalau labu kuning itu dalam bahasa muku-mukunya yaitu pangging. Oke, selanjutnya hidung. Oke teman-teman, kalau hidung
dalam bahasa muku-mukunya itu idueng teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pernah dengar kan ada orang ngomong tembak lantai kena hidung, apa itu ya kan? Nah, tembak lantai kena hidung. Jadi hidung itu hidung ya teman-teman, mungkin sebagian teman-teman ngerti lah ya, karena ujungnya itu ada dung gitu kan, hidung. Cuman ada dialek daerahnya itu ya, duang gitu kan. Bajung. Nah, mungkin bajung ini kita udah tahu ya teman-teman. Bajung itu yang sering kita pakai sehari-hari, yang mana ya banyak modelnya ya teman-teman, dan memiliki banyak warna juga, full color ya. Oke, ada baju kemeja, baju kaos, baju batik, baju kerja, baju santai, baju tidur, banyak ya teman-teman. Ya, itulah teman-teman baju dalam bahasa Indonesianya, baju dalam bahasa muku-muku. Bajung ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman pernah dengar ya dari teman-teman yang dari muku-muku mau beli baju gitu misalnya ya, karena bahasa muku-muku itu banyak ya teman-teman dan lucu. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu ayunan. Nah, ayunan ini dalam bahasa Indonesia, kalau diartikan ke dalam bahasa muku-muku, ayunan ini disebut buai teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, buai. Dan buai ini pun banyak modelnya ya, ada ayunan anak-anak, buai untuk anak-anak, buai di taman kanak-kanak, banyak ya teman-teman ya. Nah, apapun jenisnya, kalau ayunan itu kalau di bahasa muku-muku itu namanya buai. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kopi. Dalam bahasa muku-muku, kopi itu ialah koping. Nih teman-teman, banyak sih yang ngomong koping, ada kuping. Nah, ini penambahan bahasanya ng ya teman-teman. Kopi menjadi koping, ada penambahan ng. Ada juga sih di daerah tetangga, mungkin ya di desa-desa banyak sih yang ngomong ada koping, ada kuping gitu kan. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kan, tolong dong buatin saya kopi, atau teman-teman memesan kopi ya di restoran atau di mana gitu ya. Kalau bahasa muku-mukunya ayi koping kan, ayi. Kalau ayi itu air, kalau kopi tadi kuping, jadi ayi koping atau ayi kuping gitu ya teman-teman. Banyak ini yang ngomong sih ayi kuping teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman dalam bahasa Indonesianya yaitu kopi, dalam bahasa daerah muku-mukunya yaitu koping. Oke teman-teman, ke selanjutnya yaitu mulut. Dalam bahasa Indonesia itu mulut, di dalam bahasa muku-muku mulut itu ada perubahan huruf ya teman-teman. Dari T itu diganti menjadi K, yaitu muluk ya, mulut menjadi muluk. Oke, mungkin teman-teman nanti pernah dengar gitu ya, teman punya teman atau kerabat atau keluarga ya, orang muku-muku, dia ngomong muluk gitu kan, muluk atau apalah gitu ya. Tapi dalam bahasa muku-muku muluk
itu mulut ya dalam bahasa Indonesianya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya adalah susu. Dalam bahasa Indonesia itu susu. Kalau dalam bahasa muko-muko, susu itu adalah susung. Ada penambahan ng ya teman-teman dalam bahasa muko-mukonya. Nanti kalau misalnya teman-teman pernah dengar nih, keluarga atau orang tua minta dibuatkan air susung ya, itu adalah air susu ya teman-teman. Jadi dalam bahasa muku-muku itu susu apapun, mau susu sapi, susu Indomil, susu kambing atau susu apapun, itu yang namanya susu itu tetap dalam bahasa muku-muku itu susung. Ada penambahan ng teman-teman. Oke, selanjutnya semangka. Oke teman-teman, dalam bahasa Indonesia ini adalah semangka, tapi di dalam bahasa daerah muko-muko semangka itu ialah samaku teman-teman. Samaku ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang jualan gitu kan, nah ini dalam bahasa muko-mukonya, kalau orang muko-mukonya ngomong itu adalah Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tasbih. Di dalam bahasa Indonesia ini namanya tasbih. Kalau di dalam bahasa daerah muko-muko, tasbih ini disebut kalung sabah. Kalung sabah teman-teman. Nah, kalung sabah ini mungkin banyak ya yang udah tahu ya, cuman berbeda bahasa aja di tiap daerahnya. Kalung sabah ini ya digunakan untuk zikir ya teman-teman, dan ini pun memiliki banyak ininya ya, dari bahannya ya, banyak, ada yang dari plastik, ada dari kayu ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu matahari. Matahari adalah tata surya terbesar ya teman-teman, yang menyinari seluruh alam semesta ini. Oke, matahari di dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa muko-muko, matahari itu disebut matoging. Matoging teman-teman. Oke, itulah teman-teman dialek dalam bahasa Indonesia dan bahasa muko-muko itu seperti apa. Itulah tadi teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Oke, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.